Siapa yang nggak tergoda dengan rasa ayam panggang bumbu gandu yang bikin candu? Ayam panggang satu ini punya rasa yang istimewa. Apalagi bumbu dan cara masaknya yang jelas berbeda. Jadi pengen langsung makan. Tekstur daging lembut dan gurih berasal dari ayam kampung. Dan cara masak yang tidak biasa membuat bumbu meresap sempurna ke dalam daging tuh. Nggak cuma meresap sempurna, daging ayamnya juga sangat mudah lepas dari tulangnya. Wih, makin kebayang lezatnya. Dengan tambahan sambal bawang hijau segar seperti ini, bisa makin menambah selera, fams. Sensasi pedas, segar, dan gurih turut serta menggoyang lidah. Cocok buat disantap sekeluarga, sebab ayam panggang bumbu gandu memang biasa disajikan utuh. Ini tak lepas dari cara masaknya tuh. Yuk, langsung kita buat. Bahan-bahan yang digunakan sih biasa dan sederhana, fams. Tapi proses dan urutan masaknya tuh yang nggak boleh salah. Goreng dulu bumbu-bumbu yang akan kita gunakan untuk memasak, fams. Pertama, goreng cabai merah segar dulu, terpisah dengan bumbu lainnya. Soalnya, kadar air yang cukup tinggi dalam cabai bisa membuat percikan minyak tak terkendali. Selain itu, cabai lebih mudah masak dan layu saat digoreng tuh, fams. Makanya jangan lama-lama ya masaknya. Nah, kalau kemiri, kacang, dan bawang putih bisa digoreng bersamaan tuh. Ini karena kadar kematangan ketiganya relatif sama, jadi bisa dimasak sekaligus. Berkat kandungan lemak dari kemiri dan kacang, ditambah aroma dan rasa khas dari bawang putih, bikin masakan kita makin enak dan gurih, fams. Setelah semua bahan matang, tumbuk hingga halus. Karena bumbunya sudah matang, nggak perlu proses menumis lagi ya, fams. Bumbu halus tadi, langsung tambahkan air aja tuh, fams. Jangan lupa tambahkan gula dan garam, fams, biar rasanya makin pas. Bumbu khas gandu ini memang harus direbus, fams. Alasannya biar lebih mudah meresap ke ayam. Masak hingga matang dan mengental. Kita tiriskan dulu ya, fams. Kita siapkan dahulu ayam kampungnya nih. Ayam yang sudah bersih ini kemudian kita masukkan ke dalam alat panggang. Jangan lupa ditekan hingga melebar dan terbuka, biar matangnya merata nanti. Ayamnya kita panggang dalam tungku yang terbuat dari tembikar atau tanah liat yang tertutup seperti ini, fams. Tungku panggang gerabah ini terdiri dari dua bagian. Bagian bawah yang seperti penggorengan dan bagian penutupnya yang bulat besar. Alat ini akan membuat ruang vakum sehingga panas pada tembikar lebih tahan lama dan membuat ayam matang merata. Masak hingga 1-2 jam, fams, biar dagingnya empuk dan cukup matang. Ini masih proses panggang pertama. Nah, kalau sudah dirasa cukup matang, ayam bisa kita angkat dari panggangan. Ayam yang sudah setengah masak tadi kita baluri dengan bumbu khas gandu yang sudah kita masak. Siram hingga merata, fams. Oh iya, fams, ayam masak gandu sebenarnya masakan khas yang berasal dari desa Gandu, Magetan, Jawa Timur. Tapi Mbak Esti dan suami mencoba memperkenalkan makanan yang satu ini hingga ke kota Sragen ini, fams. Masakan yang satu ini memang cukup unik dan antik. Alasannya sih karena proses masaknya menggunakan tungku tembikar ini ya, fams. Alat ini emang jarang banget ditemuin di banyak tempat tuh. Selain bumbunya, ternyata cara panggang yang tidak biasa ini membuat rasanya makin istimewa. Proses panggang kedua nggak butuh waktu lama, cukup beberapa menit aja sampai bumbu meresap merata, fams. Tara, ayam panggang bumbu gandu versi Sragen siap kita santap. Kalau yang kayak gini, siapa yang bisa nolak sih? Proses masak dalam vakum membuat ayam sangat empuk dan lunak tuh, fams. Soal rasa, jangan ditanya. Enak banget pastinya. Tidak terlalu pedas dan punya cita rasa gurih yang kuat karena kacang dan kemiri tadi. Kalau kalian pengen ikutan coba, ya mampir kemari aja kali ya. Hehehe. Masih temennya mentok nih, fams. Ini dia, bebek bakar kolang-kaling. Iya, fams, kolang-kaling yang biasa dijadikan minuman untuk buka puasa gitu. Ternyata nggak cuma jadi es aja tuh. Kolang-kaling bisa diolah jadi panganan berat. Rasa kolang-kaling kenyal, gurih berempah. Daging bebeknya juga luar biasa, empuk dan lembut di lidah. Juara deh. Oh iya, fams, kolang-kaling ternyata didapat dari pohon aren, fams. Itu loh, aren yang suka disadap air nira menjadi gula merah. Menurut penelitian, pohon aren adalah tanaman purba. Jadi sudah ada sejak jutaan tahun lalu. Wah, panjang umur dong ya. Buah aren atau kolang-kaling jumlahnya cukup banyak dalam satu mayang.
Beratnya bisa sampai puluhan kilogram tuh. Awas, jangan berdiri di bawah pohon ya, Fems. Kepala bisa benjol kalau ketiban. Pilih buah yang berwarna hijau dan masih muda. Kalau yang hitam, daging buahnya sudah keras dan gak enak disantap. Buah aren atau kolang-kaling gak bisa langsung dimakan, Fems. Caranya, bakar buahnya sampai kulitnya hangus untuk menghilangkan getahnya yang gatal. Langsung deh dipisahkan daging dan kulitnya. Biar kecil-kecil begini, Fems, kandungan kolang-kaling sungguh luar biasa. Kadar airnya sangat tinggi, bikin adem, dan mengandung gelatin yang bikin kenyang. Jadi gak gampang lapar. Cocok tuh buat yang lagi program diet. Setelah dibakar, ambil bagian dalam yang berwarna putih. Rebus supaya empuk. Baru, Fems, kolang-kaling bisa dimakan. Dibuat es campur atau dijadikan manisan. Mantap! Kali ini kita olah kolang-kaling dengan daging bebek. Resep kreasi dari warga Songgon, Banyuwangi. Wah, lihat tuh bumbunya banyak, Fems. Warna-warni bumbunya bikin semarak hati ya. Hehehe, bebeknya jangan lupa pilih yang tidak terlalu tua ya. Haluskan semua bumbu, lalu geprek lengkuas dan batang serai, campur dengan daun jeruk. Angkat kolang-kaling yang sudah empuk dari rebusan, cuci sampai bersih. Campurkan ke bumbu yang sudah dihaluskan. Barulah masukkan kolang-kaling ke dalam bebek. Supaya nggak tercecer keluar, jahit dengan bilah bambu. Ungkep deh bebeknya. Tutup dengan daun pisang supaya aromanya makin mantap. Bebek sengaja diungkep agar bumbu meresap sempurna dan daging menjadi empuk. Wait, Fems, bebek harus ditusuk dengan bambu. Bakar deh. Waduh, bakaran bebek yang sudah diungkep aromanya enak banget. Bikin lapar deh. Jangan lupa dibolak-balik supaya daging bebeknya matang merata. Lumuri dengan minyak goreng agar matang dan tidak mudah hangus. Bebek bakar isi kolang-kalingnya sudah jadi nih. Siapa yang mau? Masih belum puas? Kalau gitu kita icip-icip kuliner serba tuna, Fems. Gak cuma dagingnya aja yang dibuat sate. Dada hingga rahang tuna juga bisa diolah tuh. Bahkan telur dan jeroan tuna juga bisa dimasak. Untuk dibuat sate, pastikan daging tuna yang digunakan masih segar ya, Fems. Cirinya daging tuna berwarna merah segar seperti ini. Kemudian, bumbui daging tuna. Bumbunya juga sederhana banget kok. Cukup dengan garam, bawang putih, kecap manis, kecap asin, dan jeruk nipis. Semua bumbu dicampur dengan potongan daging tuna. Aduk sampai tercampur rata. Tinggal tusuk deh dengan tusukan sate. Selain sate, tuna yang dibakar ada pada bagian dada. Potongan dagingnya lebih tebal dan besar tuh. Kalau ada yang suka tulang, bisa coba rahang tuna bakar. Semuanya juga dibumbui sederhana kok. Rasanya dijamin mantap. Cus, langsung kita bakar. Sambil dibakar, sate juga diolesi minyak yang dibumbui. Biar rasanya makin nikmat. Tidak ada cara khusus memanggang tuna, Fems. Sama aja kok kayak membakar sate pada umumnya. Ciri-ciri tuna yang sudah matang, daging tuna sudah berwarna putih dan hilang warna kemerahannya, Fems. Untuk warna kecoklatan, efek dari bakar-bakaran, Fems. Tinggal nunggu dada dan rahang tuna matang nih. Nah, aneka tuna bakar siap disantap deh. Aneka olahan tuna udah jadi nih, Fems. Wih, menggoda selera banget. Sate tuna disantap tanpa sambal kacang atau sambal kecap kayak sate ayam atau kambing, Fems. Tapi pakai sambal cabai begini. Widih, pedesnya pasti nendang nih. Beruntung juga nih bisa mencicipi telur tuna goreng tepung dan jeroan tuna yang diolah dengan bumbu rempah. Langsung santap aja deh. Pasti udah pada lapar tuh. Meski dengan bumbu yang sederhana, rasa sate tuna juara, Fems. Bumbu yang meresap benar-benar terasa banget deh. Daging tunanya gurih dan gak bau amis. Apalagi disantap dengan sambalnya yang pedesnya pol. Rugi deh pokoknya kalau nggak mencicipi tuna di sini. Kandungan gizi tuna juga mantul. 300 gram daging tuna mengandung 110 kalori, 24 gram protein, 200-an miligram lemak omega 3, dan tanpa kolesterol. So, aman banget deh buat yang lagi diet. Hehehe. Selain itu, sumber proteinnya berfungsi menjaga jaringan tubuh, pembentukan hormon, enzim, kolagen, antibodi, hingga menjaga jaringan otot. Kandungan omega 3 juga dikenal baik untuk kesehatan jantung. Ayo, siapa yang gak suka makan ikan? Nanti bisa ditenggelamkan sama Ibu Susi loh. Hihihi.
Kalau nggak suka makan daging ikan, boleh cicip telur ikan atau jeroan ikannya, fams. Telur ikan teksturnya mirip tahu yang sudah dihancurkan gitu, fams. Jeroan ikan juga sama sekali nggak amis karena dibumbui dengan rempah-rempah yang mendominasi rasanya. Rasanya jadi agak-agak mirip tongseng gitu, fams. Unik deh. Sayangnya telur tuna dan jeroan tuna agak jarang didapat, fams. Kalau lagi beruntung aja kita bisa dapat telur tuna. Untuk jeroannya lebih gampang didapat, soalnya di tempat pemotongan tuna pasti ada dan bisa diolah jadi kuliner lezat. Tuna di sini dijamin segar loh, fams. Soalnya ini adalah tempat pemotongan tuna langsung dari nelayannya. Selain itu, untuk keperluan warung makan, daging tuna di sini dikirim sampai ke luar negeri loh. Kebetulan nih, ada nelayan yang baru merapat. Ada 7 ekor tuna yang ukurannya lumayan besar, fams. Sebelum dipotong, tuna dicek kualitas dagingnya, fams. Caranya, sebelah kiri tuna ditusuk dengan tongkat untuk mengambil sampel dagingnya. Warna daging bisa menentukan kualitasnya. Grade A menunjukkan kualitas terbaik, fams, di mana daging ikan berwarna sangat merah. Kalau grade D, kualitas dagingnya terbawah, warna daging lebih pucat. Kualitas daging tuna bisa menentukan harga yang dibayarkan kepada nelayan. Daging tuna kualitas terbaik biasanya digunakan untuk sashimi, fams. Kalau kualitasnya sudah dicek, daging ikan tuna ditimbang, fams. Berat tuna bisa mencapai lebih dari 40 kg. Satu ekor tuna bisa dibanderol 2 hingga 3 juta rupiah. Selanjutnya, ikan tuna siap dimutilasi alias dipotong-potong. Kebanyakan ikan tuna difilet untuk memenuhi permintaan pembeli dari Bali sampai Jepang, fams. Nanti filet tuna dibuat sushi dan sashimi. Di Gorontalo, tuna tak hanya diolah jadi masakan, bisa juga kok jadi topping kue. Namanya kue cara isi tuna, fams. Sekilas bentuknya mirip seperti kue lumpur ya. Bedanya isian dan toppingnya dari daging tuna tuh. Fams, rasa kue cara isi manis dengan sensasi gurih dari topping ikan tuna. Jadi agak bingung deh, kue cara isi sebenarnya masuk kategori kue manis atau kue asin gurih sih? Hihihi. Apa aja boleh kok, tapi paling penting sih rasanya mantul. Hahaha. Yuk deh, kita lihat proses pembuatannya. Bahan membuat kue cara isi dibagi 3 bagian, fams. Ada bahan untuk adonan kue, fla, dan topping. Kita buat topping atau isiannya dulu, fams. Daging ikan tuna disuir-suir dulu. Bumbunya ada bawang putih, merica, cabai merah, dan daun bawang. Ulek sampai halus ya. Terus kita buat adonan kue cara isi, fams. Campur telur dan gula pasir sampai larut. Tambahkan mentega dan tepung, fams. Kalau udah rata, masukkan santan. Aduk terus sampai tekstur adonan mengental ya. Baru deh beri krimer kental manis. Diaduk kembali sampai adonan halus dan tercampur rata. Bumbu untuk topping tuna udah halus, fams. Tumis bumbu dengan sedikit minyak. Tambahkan santan, baru masukkan ikan tunanya. Jangan lupa beri garam dan kaldu bubuk sesuai selera. Aduk sampai rata dan masak sampai santan kering dan tekstur tuna tidak basah. Jadi mirip seperti abon dengan tekstur lebih kasar gitu, fams. Selanjutnya kita buat flanya ya, fams. Masak tepung maizena, santan, gula pasir, dan garam. Terakhir krimer kental manisnya, fams. Masak sampai adonan fla sampai teksturnya mengental ya. Tinggal masak deh adonan kue cara isi. Masak adonan dengan wajan khusus, fams. Jangan lupa oles dengan mentega supaya nggak lengket. Tuang adonan ke dalam wajan deh. Biarkan adonan selama 10 menit. Kalau sudah matang, tuang fla di atas kue satu persatu. Beri topping tuna, irisan cabai rawit, dan daun bawang, fams. Biarkan sampai adonan matang sempurna. Kalau bagian bawah kue cara isi sudah berwarna coklat keemasan, tinggal angkat deh. Kue cara isi khas Gorontalo udah jadi nih, fams. Kudapan ini cocok disantap saat bersantai sore sambil minum teh atau kopi. Beuh, mantep deh. Fams, kue cara isi sebenarnya tak cuma ada di Gorontalo saja. Di Ambon juga ada kok dengan nama yang sama. Bahkan isiannya bisa dari ikan tongkol.
Tapi beda dengan kue carabikang asal Jawa, cita rasanya manis. Bedanya kue cara isi dibuat dari terigu, sedangkan kue carabikang dengan tepung beras. Selamat mencoba di rumah ya fams, dijamin ketagihan deh. Apalagi kalau dimakan selagi hangat. Hihihi. Fams, masih ada nih masakan khas Sulawesi yang bisa jadi referensi menu makan siang. Tetap dari ikan tuna kok, yaitu tuna woku. Woku sebenarnya masakan khas Manado, Sulawesi Utara, Fams. Karena dikenal di seluruh wilayah Sulawesi, woku juga ada di Gorontalo. Ciri khas woku bisa dilihat dari bumbu berwarna kuning yang berasal dari kunyit. Cita rasa masakan woku memang lezat, Fams, karena menggunakan aneka rempah khas Indonesia. Bahan yang dipakai juga bisa apa aja kok. Ikan, daging sapi, ayam, atau bebek. Semuanya bisa menyesuaikan selera, Fams. Kali ini kita masak tuna woku. Tuna segar dipotong ukuran dadu. Bumbu woku ada bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, kunyit, cabai rawit. Untuk menambah aroma masakan ada daun bawang, serai, daun jeruk, kemangi, dan tomat. Campur dan tumbuk bumbu sampai halus. Goreng daun pandan, daun jeruk, dan salam. Kalau udah agak kering, masukkan tomat segar dan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Disusul daun bawang, serai, dan kemangi. Aduk sampai rata ya, fams. Kalau bumbu sudah matang, masukkan ikan tunanya. Tambahkan air supaya bumbu nggak kering, fams. Terakhir, beri perasan jeruk nipis. Masak sampai air sedikit menyusut dan bumbu mengental. Jadi deh tuna woku khas Sulawesi. Katanya sih nama woku berasal dari daun woka, semacam daun lontar. Biasanya sih dipakai untuk membungkus nasi. Dalam sejarah kuliner Manado, woku menjadi bumbu masakan campuran ala Manado yang kaya rasa. Woku sebenarnya ada dua jenis, fams. Ada woku balanga atau woku yang dimasak dengan belanga atau panci, dan woku daun yang dimasak dengan cara dibungkus daun woka. Kemudian dipanggang atau dikukus. Soal rasa sama enaknya kok. Tara! Woku tuna ala ratu. Kalau kurpik alias kurang piknik, segera meluncur deh ke Kecamatan Todanan, Blora. Di sini ada wisata alam yang keren. Tempat wisata ini jaraknya 32 km dari pusat kota Blora. Bukan pemandangan alam atau keindahan pantai, fams, tapi bebatuan goa tuh. Wisata Gua Terawang ini juga dikelilingi pohon jati. Objek wisata alam ini terbentuk dari batu gamping pegunungan kapur yang diperkirakan berusia 10 juta tahun. Tua banget ya. For your info nih, Kabupaten Blora ternyata masuk dalam wilayah pegunungan kapur. Lebarnya sekitar 30-50 km. Dengan ketinggian kurang dari 800 meter dari permukaan laut, pegunungan kapur ini adalah kawasan batu gamping atau kars. Sifat batuan kapur mudah larut dengan air hujan. Kawasan ini memiliki banyak rekahan atau lubang yang dikenal sebagai goa alam. Kalau kesini jangan lupa foto-foto ya, tempatnya instagramable banget, fams. Goa Terawang ini, fams, terdiri dari 5 goa yang saling terhubung. Kalau nama Goa Terawang ini diambil karena adanya sinar matahari yang menerawang masuk dari atas goa. Di dalam goa ini juga terdapat stalaktit dan stalagmit, fams. Stalaktit adalah mineral yang menggantung di langit-langit goa. Stalaktit terbentuk dari kalsium karbonat yang mengendap dan mineral lain yang mengendap pada larutan air yang bermineral. Beda lagi sama stalagmit, fams. Stalagmit terbentuk secara vertikal di atas atau di bawah goa. Stalagmit terbentuknya dari kumpulan kalsit, asalnya dari air yang menetes di atas gua. Adanya stalaktit dan stalagmit terbentuk selama ratusan tahun. Lama banget ya. Makanya, fams, jangan ngerusak alam ya, fams.
setengah jam sudah berlalu aja nih. Tenang, ada hari esok untuk menikmati keindahan Nusantara lainnya kok. Ragam Indonesia, satu Indonesianya berjuta kekayaannya. Sampai jumpa, fams!